Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita curahkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berhadir di hari ini secara online dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang menyaksikan video ini dapat mendapatkan syafaat di akhirat kelak oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Firly selaku guru mata pelajaran Mulok SMA Negeri 1 Martapura dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah yang bertemakan tentang berbakti dengan ikhlas, beramal tanpa batas. Sering kita mendengar tentang berbakti dan beramal. Namun, pernahkah kita berpikir apa kunci dari dua hal tersebut, berbakti dan beramal? Kunci dari keduanya adalah keikhlasan. Beramal tanpa ikhlas hanyalah suatu rutinitas. Ikhlas yang benar ketika kita melakukan amal dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan, dan berbakti dengan penuh keyakinan bahwa segala hal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sesurga, apakah itu berbakti? Berbakti adalah sikap menghargai dan sikap berbuat baik, serta sikap melaksanakan perintah dari orang tua ataupun guru, selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, perintah berbakti kepada orang tua ditempatkan setelah perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan betapa besarnya derajat ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an, Allah juga sudah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahumma jannaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya telah mencapai usia lanjut dalam penjagaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. Ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Bahkan, dalam ayat tersebut sudah sangat jelas diperingatkan, janganlah kamu mengatakan kepada mereka berdua. Kata merupakan durhaka yang sangat ringan.
Namun, tetap saja yang namanya durhaka adalah dosa. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Ahmad. Ini menandakan semakin kita menghargai dan berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah, jika mereka ridho, kita bisa menggandeng mereka berdua masuk ke dalam surganya. Selain orang tua kandung kita yang berada di rumah, kita juga memiliki orang tua kedua, yaitu orang tua kita di sekolah. Ya, betul sekali. Guru-guru yang senantiasa mendidik kita dengan jasa-jasanya hingga menghasilkan siswa-siswi yang di kemudian hari menjadi dokter, tentara, polisi, ustadz, ustazah, dan masih banyak lagi. Mereka memberikan ilmu dengan ikhlas, dengan kepenuhan hati. Mereka berharap kita menjadi orang sukses. Dan saat kita sudah menjadi orang sukses, apakah kita masih ingat dengan jasa-jasa mereka? Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan tidak bermain game di belakang ataupun malah asyik ngobrol dengan teman sebangku. Kedua, mengerjakan semua tugas yang dikasih oleh guru dengan tepat waktu. Yang ketiga, selalulah meminta ridho kepada guru dengan cara bersalaman dan mengucapkan salam ketika bertemu. Hadirin yang berbahagia, berbakti termasuk ke dalam amal soleh. Amal adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Amal soleh dapat berupa menolong orang lain, menuntut ilmu, ataupun ibadah wajib yang sehari-hari kita laksanakan. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah berbuat baik yang hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian dari seseorang ataupun balasan dari orang lain. Fondasi dari amal adalah niat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ini merupakan hadis agung. Dengan hadis ini kita dapat mengetahui setiap amal bergantung pada niatnya. Jika niatnya hanya mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini bisa membuatkan bernilai ibadah. Tapi kalau dia hanya mengharapkan pujian dari orang lain, ini termasuk rutinitas duniawi. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membersihkan kelas ketika kelas sedang kotor. Di sini kita dapat mempermudah orang lain untuk belajar di dalam kelas. Serta kita juga dapat mencuci piring orang tua, di mana ini akan membahagiakan mereka berdua. Orang yang ikhlas tidak akan pusing mengharapkan pujian. Dihargai atau tidak, dilihat atau tidak, dia akan tetap berbuat baik. Karena di hatinya cuma ada satu niat, yaitu mengharapkan ridho Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, inilah poin penting dalam pertemuan kita hari ini. Berbakti dengan keikhlasan. Berbakti tanpa ikhlas hanyalah transaksi belaka. Kita membantu orang tua, tetapi di dalam hati sambil menggerutu. Kita mengerjakan tugas dari guru, tetapi kita sambil cemberut. Kita hanya takut dimarahi, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata keikhlasan dalam berbakti antara lain. Yang pertama, seorang anak yang membantu membersihkan rumah keluarga atau rumah orang tua, padahal awalnya mereka asyik bermain handphone atau bermain game. Yang kedua, seorang murid yang membersihkan papan tulis setelah jam pelajaran usai tanpa suruhan dari guru dan tidak mengharapkan pujian sama sekali oleh guru. Dampak dari keikhlasan dalam berbakti itu luar biasa. Yang pertama,
hidup menjadi diberkahi karena Allah selalu meridhoinya. Yang kedua, ilmu yang dia dapatkan menjadi sangat bermanfaat. Mari kita tiru ketulusan orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Dan mari kita belajar dari ketulusan seorang guru yang mengajarkan pelajaran tanpa pamrih kepada kita. Inilah yang dinamakan jasa tanpa pamrih. Sebagai kesimpulan teman-temanku, berbakti kepada orang tua dan guru merupakan hal yang mulia. Agar bakti kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita melakukan bakti tersebut dengan hati yang keikhlasan. Marilah kita jadikan sisa waktu kita ini untuk mencari kesempatan berbakti dan beramal seikhlas mungkin. Niatkan segala jalan, segala perbuatan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, murid yang sopan dan santun kepada guru, dan hamba yang ikhlas dalam beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekhilafan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.